Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Nah, di sini kita akan coba menambahkan background untuk masing-masing layer ini ya. Ini kan pager. Nah, ini pager ini perlu kita kasih sebuah background agar lebih menarik gitu ya. Nah, di sini saya udah siapkan. Di sini selain ada background, di sini ada iconnya juga, terus kemudian setting dotnya juga. Nah, ini buat setting dot yang ini gitu ya. Baik. Nah, di sini nanti resource-nya saya coba paste atau saya kasihkan ke teman-teman. Nah, di sini jadi yang harus dikopikan di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 itu ya. Ada 8 kita kopikan, nanti langsung kita pastekan di drawable gitu ya. Kita pastekan di drawable. Nah, pilih versi yang bukan versi 24 ya, tapi yang biasa. Kita oke, lalu kita oke, lalu kita add gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita ada background blue, lalu kemudian ada green, ada purple dan red gitu ya. Lalu kita juga ada button background untuk nanti kita terapkan di bagian bawah di sini. Lalu kemudian di sana juga kita tadi udah menambahkan dot selector. Artinya nanti dot ini ketika kosong seperti ini, kalau misalkan dot selected artinya dia warnanya putih gitu ya. Kalau unselect dia posisinya kosong seperti ini, gitu ya. Kalau selector ini yang ini totalnya, gitu ya. Baik. Nah, setelah kita menambahkan resource tadi, kita langsung tambahkan saja di sini untuk resource iconnya. Nah, di sini ada icon. Nah, di sini kita kasih nama dulu semuanya. Nah, untuk pemberian nama itu disesuaikan dengan ini aja ya, dengan apa? Dengan title yang ada di string di sini. Nah, pertama ada travel gitu ya. Travel. Lalu kemudian ada lagi di sini hotel. Hotel. Lalu kemudian ada lagi destination tour. Ada destination tour. Oke, wait, destination tour. Kita rename destination. Lalu kemudian ada lagi di sini guide. Oke, di sini guide. Itu ya. Nah, kalau sudah, nah ini kalau misalnya teman-teman pengen mencari filenya atau ikonnya, bisa teman-teman cari di flaticon.com atau di tempat yang lain ya. Tapi untuk ditambahkannya di sini kita harus menggunakan ekstensi vektor gitu ya. Nah, kalau di sini vektornya itu saya menggunakan SVG gitu ya. Kalau kalau mau pakai yang Corel silahkan, tapi kalau saya sih rekomendasikan pakai yang SVG aja. Nah, cara menambahkannya gimana? Nah, cara menambahkannya teman-teman kita tambahkan di bagian drawable, kemudian di sini kita tambahkan vektor asset, tambahkan new vector asset, lalu kita di sini kita tambahkan, kita pakai local file karena di sini ada di file di sini. Oke, sebentar. Di sini ada di aplikasi wisata, lalu kemudian Introslider ada di intro. Oke, di sini. Pertama ada travel gitu ya. Pertama ada travel. I see travel intro gitu aja ya. Kita kasih 500 atau sekitar 400 saja lah, cukup 400. Oke, lalu kita tambahkan lagi di sini, kita vektor lagi. Nah, kenapa sih Mas harus vektor Mas? Ya di sini kalau vektor itu kalau kita mau resize, jadi kita nggak pecah ya si gambarnya itu. Nah, PNG berarti pecah Mas ya, tergantung dari ukuran dari file aslinya gitu. Kalau file aslinya gede ya nggak pecah, kalau misalnya kecil ya itu kan nanti resiko gitu ya. Nah, di sini hotel, kemudian di next, sorry, di sini 400.
Saya rekomendasikan pakai ekstensi SVG karena ketika mengambil vektor aset di Android Studio itu harus ekstensinya vektor gitu ya. Vektor itu bukan hanya SVG aja, ada kalau di Corel Draw itu ekstensinya CDR itu ya, ada CDR gitu ya, ada lagi yang lain gitu, bisa ditentukan gitu ya. Guide. Tambahkan di sini 400. Kita next, kita finish. Kita tambahkan lagi di sini, kita vektor aset lagi. Yang terakhir adalah destination itu ya. Intro itu ya. Kemudian kita kasih 400 lagi. Kita klik next, lalu kita finish. Kita add gitu ya. Baik. Oke. Ikon juga sudah kita tambahkan gitu ya. Oke, sorry, bukan ini. Ada di travel intro, lalu kemudian ada di guide, hotel, sama destination gitu ya. Ada 4 gitu ya. Jadi ada 4 slider untuk intro slider kita gitu ya. Oke, setelah ikon langsung kita setup dots-nya. Nah, di sini setup dot-nya juga sudah ada, jadi tidak usah gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan di sini package welcome dan tambahkan empty activity dengan nama welcome activity. Nah, di sini di bagian Java-nya kita tambahkan package, kasih nama welcome. Welcome. Welcome atau apa ya? Oh iya, welcome. Welcome gitu ya. Tambahkan, lalu kita tambahkan di sini kelas di dalamnya pakai empty activity dengan nama welcome activity, kemudian di finish. Kita add. Oke. Di video ini cukupkan. Kita lanjut nanti selanjutnya langsung ke setup layoutingnya. Langsung nanti kita tambahkan fragmen item juga, langsung kita layouting juga itu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.